the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Assalamualaikum Bali, selamat pagi Bali. Waalaikumsalam Mas Boy. What kind of story, Mr. Ali? Ya, I will talk about pembunuhan pertama dalam Islam. Ini lihat diambil dari buku ini. The best stories of Iya, Quran. terus judulnya Wow, menarik sekali nih Bali, pembunuhan Iya, pertama oke. Bali. eh, cerita ini memang buku ini memang bersejarah sekali. Story ini sangat bermakna sekali karena ini selalu saya ceritakan dari tahun ke tahun, dari anak saya turun temurun karena saya Oke, punya buku Bali. ini sudah 10 tahun. Anaknya punya berapa ini Bali? Anaknya Bali, Saya Bali? punya anak 3, yang pertama sudah kuliah, yang kedua SMA, yang ketiga ini yang selalu minta kayak kakak-kakaknya dulu untuk diceritakan. Jadi saya Oke. selipkan cerita religi. Oke, Judulnya Bali. Pembunuhan Pertama, dan di sini yang dikisahkan adalah Habil dan Qabil. Ya, oke, Habil dan Qabil. Oke, saya singkat aja ya. Oke, Bali. Waktu pun berlalu, tiba saatnya bagi mereka untuk memberikan persembahan istimewa bagi Allah Subhanahu wa taala. Qabil memilih beberapa hasil panennya yang memang berupa sayur-mayuran dan buah-buahan. Itu pun nggak segitu nggak segitu yang bagus-bagus yang diambil, karena memang dia kayak berpikir pelit gitu ya. Namun persembahan Qabil bukan yang terbaik dari hasil panennya. Jadi bukan yang terbaik yang diberikan persembahan untuk the God ya. Persembahan sedikit sudah cukup, katanya. Allah itu sudah memiliki seisi dunia ini. Dan menurutnya Allah tidak memerlukan persembahan yang banyak, sedikit aja udah cukup. Namun Habil justru berpikir sebaliknya. Dia percaya segala sesuatu di dunia ini hanya milik Allah. Karena itu dia memilih seekor domba yang sehat berbadan gemuk yang akan dipersembahkan. Mereka biasa meletakkan persembahan mereka di tempat yang tinggi. Jika api datang menyambar persembahan tersebut, itu berarti Allah telah menerimanya. Kan? Habil dan Qabil meletakkan persembahan mereka berdampingan. Allah sangat senang dengan persembahan Habil. Sebaliknya, Allah tidak senang dengan persembahan Qabil yang tidak layak dan tidak pantas. Allah tahu bahwa Qabil tidak bersungguh-sungguh memberikan persembahannya. Tapi Allah pun memilih persembahan Habil. Melihat hal itu, Qabil merasa marah. Qabil merasa marah dan iri hati kepada Habil. Qabil mendatangi adiknya dan memarahinya. Habil mencoba menjelaskan kepada Qabil kenapa Allah tidak menerima persembahannya. Kamu tidak bersungguh-sungguh sih memberikan persembahan kepada Allah. Itu sebabnya Allah tidak menerima persembahan kamu, ucap Habil. Mendengar perkataan itu, Qabil bukannya menyesali perbuatannya, tetapi justru semakin marah dan membenci Habil sebenci-bencinya. Beraninya kau menasihati aku, dasar anak dungu, Qabil menjerit marah. Aku akan membunuhmu, tahu? Teriaknya. Habil tidak membalas kemarahan kakaknya. Kakaknya meluapkan emosinya yang begitu dahsyat. Dia malah berkata, bila kamu berkhianat membunuhku, aku tidak akan membalasmu, kata si Habil. Karena aku takut kepada Allah. Allah pencipta isi alam. Dan Allah yang berhak mengambil nyawaku, bukan kamu. Ucapan Habil tidak dapat menenangkan Qabil. Hatinya telah buta dan iri hati.
Ia marah telah kalah dari adiknya. Ia pun memukul Habil sampai dia menjerit. Terus akhirnya jeritan terakhir, menghembuskan nafas terakhir, dia meninggal. Dia terkapar dan tak berdaya dan meninggal. Perlahan-lahan kemarahan Qabil hilang dan berganti dengan penyesalan yang tiada gunanya. Dia menyadari telah melakukan kesalahan besar. Dia pun berharap Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya Allah, aku sudah membunuh adikku, ya Allah. Aku sudah hilaf, ya Allah. Dan mudah-mudahan dari cerita ini bisa diambil hikmahnya. Apalagi kita sampai membunuh, apalagi membunuh saudara sendiri. Meskipun bunuh orang lain juga tidak boleh, karena membunuh itu dilarang oleh agama. Terima kasih banyak dan mudah-mudahan bermanfaat. See you at the next story. Itu Mas Boy, sudah tahu ceritanya? Tahu Bali. Ya, oke. Jadi Mas Boy nanti kalau sudah lulus kuliah, nanti kan get married, punya anak, anaknya dikasih cerita-cerita yang memang sifatnya cerita itu ada pesan-pesan moral di dalamnya. Jadi anak itu akan berpikir dan berimajinasi how to act in the best way. Thank you very much.